Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan lagi. Terakhir kita sampai pada perencanaan pengkabelan. Jadi untuk di video kali ini kita coba lanjut untuk lakukan konfigurasi jaringan KP menggunakan perangkat mikrotik. Nanti di perangkat mikrotiknya akan disetting sebagai hotspot server untuk melayani kebutuhan internet pelanggan seperti itu. Ya. Nah, di sini saya coba untuk mensimulasikan menggunakan aplikasi GNS3. Jadi di sini kita buat baru dulu. Kemudian untuk nama filenya saya bikin jaringan KP. Seperti itu. Saya simpan di sini. Oke, sudah. Nah, kita lihat dulu untuk topologinya. Topologinya kemarin itu ada router, PC all-in-one, ada switch, ada access point, dan smart TV. Seperti itu ya. Jadi untuk susunannya sendiri, khususnya nanti untuk pengkabelan ya, untuk pengkabelannya itu nanti kita akan mengikuti dari daftar perencanaan perkabelan yang sudah dibuat. Seperti itu. Yang pertama di sini ada perangkat sumber ya, modem ke router. Nah, kita masukkan dulu modem ke router. Kita tambahkan dulu. Nah, modem di sini kita gunakan NAT ya. Jadi NAT ini sumber internetnya, kita anggap dia sebagai modem. Kemudian di bawahnya modem itu ada router mikrotik. Seperti ini. Itu dari modem masuk ke router mikrotik itu ada di header 1 atau di port 1. Header 1. Oke. Kemudian kita lanjut dari router ya. Itu masuknya ke wall plate. Ya, karena di GNS3 ini kurang lebih sama seperti Cisco ya. Jadi topologi yang dijalankan itu adalah topologi logik, bukan topologi eh, fisiknya. Jadi yang kita jalankan di topologinya GNS3 ini adalah topologi logikalnya. Jadi nanti untuk wall plate itu tidak digunakan ya, karena memang tidak ada. Jadi nanti dari router langsung ke PC all-in-one. Seperti itu. PC all-in-one, ini PC all-in-one, PC-nya kasir ya. PC all-in-one. PC all-in-one itu masuknya di header 2 seperti itu. Masuk di header 2, kemudian lanjut ya. Router masuknya ke smart TV seperti itu. Nah, smart TV di sini kita wakilkan dengan sebuah komputer juga ya. Kita wakilkan dengan sebuah komputer juga. Karena kalau di sini nggak ada smart TV kalau di GNS3. Kita wakilkan aja menggunakan PC. Ini smart TV. Nah, sorry. Smart TV. Oke. Kemudian berikutnya adalah dari router ke switch. Router dari 4 masuk ke switch seperti itu ya. Jadi dari router ke switch. Nah ya, switchnya kita pakai yang ini. Ya, ini switch. Kita koneksikan dari header 4 ke switch seperti itu ya. Nah, begini. Nah, kemudian nanti untuk yang akses pointnya ya. Jadi kan habis dari switch itu masuknya ke access point indoor ataupun outdoor. Nah, karena di GNS3 ini masih belum support dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless, jadi nanti kita wakilkan langsung ke end device-nya.
atau ke perangkat pelanggannya di masing-masing jalur port 2 dan 3 di switch. Seperti itu ya. Jadi di sini saya coba gunakan langsung pelanggan ya yang bisa akses ke browser gitu ya. Ini misalkan AP indoor pelanggan gitu ya. Pelanggan. Sorry, nggak bisa penamaannya. P indoor. P indoor. Ini pelanggan AP indoor. Kemudian yang ini pelanggan AP outdoor ya. Jadi ini kita wakilkan aja ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, untuk di apa namanya jaringan untuk di GNS3 itu tidak bisa atau belum support dengan yang namanya jaringan wireless seperti itu. Jadi kita wakilkan saja langsung dengan end device-nya ya. Karena nanti untuk di access point-nya sendiri juga dia bukan sebagai router lagi, tapi hanya sekedar access point. Fungsinya nanti ya kurang lebih sama seperti switch unmanaged ya, si access point-nya. Seperti itu. Hanya saja media penyaluran datanya dia menggunakan jaringan wireless. Seperti itu. Ya, tapi secara keseluruhan nanti ya kurang lebih logikalnya ya kurang lebih nanti aliran datanya ya seperti ini, seperti itu ya. Ini sudah semua ya, 2 dan 3 tadi sudah saya benarkan, ini portnya kembali ke 1 ya, sudah semua. Kalau sudah semua tinggal di running, ya. Kemudian untuk meremote mikrotiknya, untuk konfigurasi mikrotiknya di sini saya coba tambahkan cloud ya. Jadi fungsinya cloud di sini supaya bisa saya remote router mikrotik ini dari laptop saya, seperti itu, menggunakan Winbox. Ini saya coba rename dulu, PC remote. Ya, saya koneksikan ke Ether 5 misalkan, seperti itu ya. Nah, kemudian saya buka Winbox di laptop saya. Itu tadi fungsinya cloud ya, supaya nanti bisa muncul di sini seperti itu ya. Ini kita tunggu dulu. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi ini udah muncul di bagian navigate, kita refresh ya. Kita tinggal pilih yang di bagian MAC address, kemudian kita koneksikan. Kemudian ini saya coba zoom dulu ya. Nah, untuk yang di bagian ini ya. Jadi memang seperti ini ya, kalau mikrotik yang versi terbaru itu pada saat kita login dan memang mikrotiknya belum pernah sama sekali di setting atau masih settingan default, nanti kita diminta untuk mengubah password seperti itu ya. Ya mungkin saya langsung ubah aja ya, untuk old passwordnya itu kosong. Nah, passwordnya saya masukkan admin misalkan ya, saya confirmnya juga admin, tinggal di channel. Nah, ini udah terubah passwordnya. Langkah awal ya, mungkin kita hapus dulu ya mungkin ya, untuk yang konfigurasi bawaan dari mikrotik ya, yang bagian IP di HCP client ini kita hapus dulu ya. Sebenarnya teman-teman kalau pakai perangkat yang asli ya, itu sebenarnya cukup dengan meresetnya saja ya. Misalkan gini, sistem reset konfigurasi no default sama do not backup-nya dicentang. Jadi teman-teman tinggal reset, maka nanti mikrotiknya akan terreset, benar-benar terreset bahwasannya tidak ada konfigurasi default yang ada di dalam mikrotik itu. Cuman kalau untuk kasusnya ini, karena di sini kita menggunakan simulator ya, dan menggunakan image-nya mikrotik CHR, walaupun kita reset seperti ini, maka untuk yang IP di DCP client-nya tadi, yang ini ya, itu dia nggak
tetap gitu ya, tetap ada seperti itu ya. Jadi untuk itu kita hapus terlebih dahulu untuk DHCP client. Nah, ini posisi mikrotiknya benar-benar kosong, belum ada satupun yang dikonfigurasi. Nah, seperti itu ya. Langkah awal adalah kita mengatur identitas dari mikrotiknya ya. Ini di sistem identity. Ini tujuannya adalah sebagai penamaan perangkat seperti itu. Artinya supaya kita lebih mudah dalam mengidentifikasi perangkat router kita seperti itu ya. Misalkan di sini saya kasih nama router KP seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita setting IP mungkin ya. Kita setting IP-nya dulu ya. Jadi skenario-nya adalah nanti setiap pelanggan ya itu bisa mengakses internet dengan menggunakan user KP dan passwordnya KP67. Berarti nanti ini portal hotspotnya atau hotspot servernya akan kita aktifkan seperti itu. Kemudian kalau untuk jaringan internetnya, sumber internetnya, ini nanti kita menggunakan IP dinamik. Nah, berarti nanti kita akan nambahkan IP DHCP client supaya nanti dapat IP otomatis gitu ya. Jadi ya, dapat dari modem gitu. Jadi nanti dia akan dapat IP otomatis dari modem ya, seperti itu. Nah, tadi untuk pembagian IP address-nya sudah dilakukan atau dicari gitu ya kemarin ya. Sudah kita lakukan pencarian untuk IP address-nya, range-nya ini untuk setiap jaring pengunjung dan jaringan Kasper. Jadi nanti mungkin ada 3 IP address yang akan kita tambahkan terlebih dahulu ke router mikrotiknya seperti itu. Untuk yang jalur modem ya, modem ini terkoneksinya pada router mikrotik itu di header 1 ya, yang di mikrotik ya. Yang di header 1-nya kita tambahkan dulu ya di bagian IP DHCP client ya. Dan kita buka juga IP address ya. Jadi nanti pada saat kita menambahkan IP DHCP client di sini ya, itu akan otomatis masuk di address-nya seperti itu ya. Ini kita tambahkan. Kemudian interface-nya ini yang mengarah ke modem tadi ya, header 1. Atau mungkin sebelum ke sini ya, mungkin saya tambahkan dulu komen di interface ya. Ini misalkan jalurnya ISP atau modem ya, modem atau ISP gitu ya, modem atau ISP. Kemudian untuk yang di jalur keduanya tadi adalah PC kasir gitu ya, PC kasir. Kemudian yang di header 3 tadi itu adalah Smart TV, jalurnya Smart TV. Smart TV ya. Seperti itu ya. Kemudian yang di header 4 ini jalurnya hotspot pengunjung ya. Nanti yang terhubung ke switch gitu ya. Oke, sudah saya berikan penamaan ya untuk di setiap interface-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mudah nanti begini ya. Jadi udah ada tandanya sini. Kalau tadi kan belum ada ya. Jadi kalau dengan ada pemberian note begitu, jadi kita bisa mudah menentukan interface mana yang akan kita pilih ya. Contoh misalkan di sini saya pilih yang header 1, kemudian ini saya biarkan default untuk konfigurasinya, kemudian saya klik OK. Nanti dia akan dapat IP secara otomatis seperti itu. Nah, ini sudah dapat IP otomatis ya, dan dia akan masuk di address list seperti itu. Nah, ini untuk yang di header 1 sudah ditambahkan IP-nya. Kemudian kita tambahkan yang untuk header 2. Untuk header 2 ya, kita lihat untuk alamat range IP-nya ya. Untuk jaringan pengunjung ya. Jaringan pengunjung atau jaringan Kasper ya. Jaringan pengunjung lah ya, jaringan pengunjung. Nah, jaringan pengunjung ini kita tambahkan IP-nya ya. Range yang bisa kita gunakan adalah mulai dari 100.1 sampai dengan 100.62 ya. Nah, di sini untuk yang di routernya sendiri saya coba beri IP-nya
192.168.100.62. Slash-nya tadi slash 26 ya. Tambahkan ya 192.168.100.62/26 ya. Jadi kurang lebih begitu caranya. Kemudian untuk interface-nya tadi adalah jaringan pengunjung, berarti di header 4. Nah ya, kita tambahkan. Nah, kemudian untuk jaringan apa namanya? Jaringan jaringan kasir dan dapur gimana ya? Karena kan dia kan menjadi satu jaringan ya. Menjadi satu jaringan yang sama gitu ya, dalam satu jaringan yang sama untuk dapur dan kasir. Nah, apakah kita tambahkan masing-masing di setiap interface-nya ya? Tentu tidak ya. Jadi tentu tidak. Nah, jadi ini mungkin kita buat bridge dulu ya. Ini untuk interface-nya tadi mungkin saya salah kasih nama ya. Jadi kita tambahkan dulu, kita bridge dulu untuk header berapa itu? Header 2 dan 3 ya. Header 2 dan 3 kita bridge dulu ya. Kita bridge, tambahkan ya, bridge 1. Artinya adalah nanti ini supaya header 2 dan 3 itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Ibaratnya kayak switch atau port yang ada di switch unmanaged lah ya. Jadi header 2 dan 3 itu ibaratnya dalam satu jaringan. Jadi kita tambahkan bridge-nya dulu seperti itu ya. Kemudian masuk di bagian port. Di bagian port kita tambahkan ya. Yang mau kita bridge tadi header berapa aja ya. Di sini ada header 2, kita tambahkan. Kemudian ada lagi header 3 seperti itu ya. Nah, ini udah. Nah, gitu. Jadi ini tadi untuk yang ke PC kasir, ini yang ke Smart TV. Nah, jaringan bridge-nya ya, kita kasih nama ya. Kita kasih nama bridge 1 di sini. Ini adalah jaringan Kaspur. Ya, Kaspur. Sorry. Kaspur. Oke. Nah, jadi nanti untuk yang ditambahkan IP address-nya ya, kita tambahkan IP address-nya jaringan Kaspur ya. Di sini saya pakai 192.168.100.70/29. 192.168.100.70/29. Interface-nya ya, interface-nya itu bukan PC kasir ataupun Smart TV ya. Tapi interface yang digunakan adalah yang bridge 1 tadi ya, yang sudah kita tambahkan di bridge tadi ya. Jadi nanti bukan di header 2 ataupun header 3-nya. Karena tadi header 2 dan header 3-nya sudah di bridge ya, menggunakan bridge 1, maka interface yang dipilih adalah bridge 1. Seperti itu. Kita oke? Ya. Ini sudah ditambahkan ya untuk jaringan ini untuk jaringan Kaspur ya. Ini jaringan Kaspur. Saya tambahkan komen dulu. Dan yang ini tadi adalah jaringan hot pengunjung ya. Pengunjung seperti itu. Ya. Kalau ini nggak bisa dikasih komen ya karena dia dynamic seperti itu. Tapi kita tahu bahwasannya interface header 1 itu adalah jaringan yang dari modem seperti itu ya. Sampai di sini sudah ya. Sampai di sini sudah. Kemudian kita coba berikan fasilitas DHCP ya. Kita coba berikan fasilitas DHCP supaya nanti PC yang ada di kasir dan yang di Smart TV itu mendapatkan IP secara otomatis dari router. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke IP, kemudian DHCP server. Nah, di bagian DHCP ya, ini ada DHCP setup. Kita klik, kemudian pilih interface-nya ya. Yang dipilih itu sekali lagi bukan header 2 atau header 3 ya. Tapi yang dipilih adalah bridge-nya ya. Jadi ini sudah mewakili untuk jaringan yang menuju ke PC kasir ataupun yang ke Smart TV seperti itu. Ini saya next. Oke, ini biarkan aja secara otomatis ya dia ya. Next. Nah, ini saya copy gateway-nya.
Ini tadi adalah IP dari router MikroTik itu sendiri yang di bagian jaringan Kaspur ya, nih. 92.168.100.70. Jadi gateway ini adalah maksudnya ya, kalau misalkan si PC kasir ataupun Smart TV mau akses internet ya, gerbang yang akan dilalui itu adalah gerbangnya MikroTik ya. Gerbangnya MikroTik sendiri adalah IP-nya MikroTik yang ada di jaringan Kaspur itu sendiri. Jadi pada saat Smart TV mau akses internet ya, atau mau akses sesuatu gitu ya, dia masuk ke gerbangnya dulu, lewatin gerbangnya dulu. Ya, makanya harus dideklarasikan di sini bahwasannya gerbangnya itu ya, atau gateway-nya itu adalah IP dari jaringan itu sendiri, seperti itu. Ini kita next. Address to give out ini adalah IP yang akan disewakan ya, atau yang akan diberikan ke kasir ataupun Smart TV, seperti itu ya. Ini next. Nah, DNS servernya di sini saya coba arahkan langsung ke gateway MikroTiknya sendiri ya. Jadi nanti si klien ya request DNS itu nggak perlu jauh-jauh keluar gitu ya, nggak perlu ke modem, nggak perlu ke Google atau ke yang lainnya. Jadi nanti dia request ya ke router MikroTiknya itu sendiri. Jadi nanti MikroTik ini juga sebagai DNS-nya juga ya, domain name system seperti itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh requestnya. Ya, jadi DNS yang dimasukkan ini sama dengan gateway tadi ya, seperti itu. Ini kita next. List time. List time ini waktu penyewaan IP-nya ya, saya defaultkan aja 30 menit. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian kita coba tes ya, apakah dapat IP untuk di Smart TV dan di PC-nya. Nah, kita coba IP DHCP. Oke. Kalau statusnya Dora itu dia otomatis dapat IP ya, sudah ya. Nah, ini. Dia dapat IP-nya 100.69/29. Kita coba show IP. Nah, ini. Jadi IP-nya ini ya. Kemudian netmasknya /29. Nah, ini gateway-nya udah ya, udah benar ya. Udah benar, udah HCP servernya ya. Jadi nanti kalau dia mau akses internet atau mau melakukan kegiatan apa gitu ya di dalam jaringan KP ini, nanti dia akan langsung terkoneksi seperti itu ya. Terkoneksi melalui gerbangnya. Gerbangnya adalah 192.168.100.70. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya nanti dengan Smart TV. Smart TV kita config pin HCP. Dia dapat IP-nya 68 ya. Kita coba show IP. Ya, untuk DNS gateway-nya sama ya. Bedanya hanya di IP-nya. Nah, sampai di sini ya. Untuk klien yang jaringan Kaspur ya itu udah dapat IP-nya, tapi belum bisa internetan ya. Belum bisa internetan ya. Ping 8. Kenapa belum bisa internetan ya? Karena belum diizinkan seperti itu ya. Jadi kita izinkan dulu. Cara mengizinkannya gimana? Cara mengizinkannya kita tambahkan IP firewall. Ya, IP firewall NAT ya, di bagian NAT kita tambahkan ya. Chain-nya adalah source NAT, out interface-nya. Out interface ini adalah interface yang mengarah ke sumber internet di MikroTik ya. Jadi di MikroTik ini ada sumber internetnya kan. Sumber internetnya adalah si modem. Berarti kita arahkan ke interface yang terkoneksi ke modem ya. Jadi auto interface-nya itu adalah header 1. Kemudian action-nya kita ubah action yang di sini menjadi masquerade. Nah, sekarang kita coba tes. Apakah dia bisa koneksi internet? Ping 888. Nah, ini sudah bisa ping IP servernya Google ya. Ping 88 sudah bisa. Tapi apakah dia sudah bisa ping menggunakan domain? Kita coba cek. Ping google.com. Nah, cannot resolve google.com ya. Artinya dia masih belum bisa mengakses internet menggunakan domain. Tapi dia kalau misalkan ping ke server Google itu udah bisa. Ini kenapa ya? Ini kaitannya dengan DNS ya. Kaitannya dengan DNS. Nah, di sini kita tadi taruh DNS-nya langsung ke IP router itu sendiri ya. IP router dalam jaringan itu sendiri. Jadi
kita perlu izinkan dulu ya di bagian mikrotiknya IP DNS ya. Di bagian sini kita centang dulu allow remote request dan pastikan ya di sini udah ada masuk IP modemnya begitu ya. Jadi ini otomatis didapat pada saat kita menambahkan DHCP client tadi di sini. Nih. Ya. Kalau misalkan yang ini saya hilangkan centangnya ya, use peer DNS-nya saya hilangkan, maka nanti di dynamic servernya ini juga akan hilang tuh. Ya. Jadi pastikan ini tercentang dan pastikan yang di DNS setting ini itu ada ya. Supaya nanti si mikrotiknya sendiri itu nggak bingung ya, dia gunakan DNS yang mana. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita centang kemudian oke ya. Seharusnya pada saat dites ya, ini bisa kita ping sudah. Ping google.com. Nah, ini udah ya. Baik yang di Smart TV ataupun yang di PC kasir ya, itu sudah bisa internetan. Seperti itu ya. Untuk jaringan Kasper sudah selesai ya. Seperti itu aja untuk jaringan Kasper, kita tinggal masuk ke jaringan hotspotnya ya. Di jaringan hotspotnya itu adalah jaringan pengunjung ya. Jadi jaringan pengunjung tadi itu ada di interface EDR4 ya. Nah, di sini ada dua opsi sih cara pengerjaannya. Teman-teman bisa langsung ke IP hotspot ya, tambahkan IP hotspot gitu ya. Next, 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 next. Atau teman-teman bisa juga tambahkan dulu IP DHCP servernya seperti itu ya. Kalau saya lebih sukanya itu saya tambahkan DHCP servernya dulu, biasanya begitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lakukan ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman saya lebih sukanya tambahkan IP DHCP servernya terlebih dahulu. Karena ini berdasarkan pengalaman aja ya. Ada beberapa bug di mikrotik itu pada saat kita konfigurasi hotspot setup seperti ini ya. Dan konfigurasinya mungkin saya sambil menjelaskan seperti ini. Itu malah DHCP servernya nggak muncul. Itu ada beberapa bug di mikrotik seperti itu ya. Tapi untuk versi ini saya rasa udah nggak ada error seperti itu lagi ya. Ya, tapi untuk mengantisipasi ya, saya tetap gunakan atau tambahkan terlebih dahulu DHCP server di jaringan pengunjungnya ya. Saya tambahkan di header 4. Oke, DHCP address-nya betul. Nah, ini gateway-nya kembali lagi kita copy ya. Kemudian next. Kemudian ini benar. DNS servernya ya. Kita paste di sini tadi gateway-nya. Artinya adalah saya ulangin ya. Jadi nanti pelanggan ya itu nanti akan request DNS-nya langsung ke interface yang tersambung ke jaringan itu sendiri. Seperti itu. Jadi ke EDR4 itu sendiri. Jadi nanti EDR4 ini menjadi server domain ya, ibaratnya gitu ya, menjadi server domain untuk jaringan pelanggan seperti itu atau jaringan hotspot. Next. Ya. Oke, ini sudah ya, sudah ditambahkan. Jadi sekali lagi fungsinya DHCP ini adalah untuk memberikan atau menyewakan IP secara otomatis gitu ya. Dia menyewakan IP ke pelanggan-pelanggan ya. Jadi nanti si pelanggan itu nggak perlu lagi untuk konfigurasi IP di device-nya. Entah itu dia menggunakan komputer, laptop, ataupun smartphone begitu ya. Jadi kita gunakan fitur DHCP. Kemudian lanjut ya. Setelah IP DHCP servernya kita buat, lanjut ke hotspot ya. Jadi kita buat hotspotnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tes ya, kita tes di pelanggan itu sebenarnya dia sudah bisa internetan ya. Ntar kita coba cek dulu ya. Di IP DHCP server, dia sudah dapat IP apa belum? Nah, ini udah dapat ya. Smart TV, ini yang Smart TV tadi ya. Ini yang PC kasir, dan ini dua ini ya. Dua ini adalah IP yang disewakan ke pelanggan, baik pelanggan outdoor ataupun indoor. Ini saya nggak tahu nih yang indoor, yang outdoor yang mana. Kita cek dulu. Kita cek tadi, ini pelanggan AP indoor. Kita cek IP-nya. IP-nya dia dapat berapa? Config. Dia dapat IP-nya 100.61 ya nih. 100.61. Nah, berarti ini ya.
Berarti ini adalah IP yang disewakan ke pelanggan indoor nantinya. Kalau pelanggannya ada banyak ya nanti akan muncul banyak juga nanti di sini IP-nya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita coba tes apakah bisa internetan dia sebelum dikonfigurasi hotspotnya. Tentunya bisa ya, tentunya bisa ya. Nah, ini udah bisa internetan ya. Kenapa bisa internetan? Padahal dia belum disetting hotspotnya. Seperti itu ya. Tentu saja dia bisa internetan karena posisi sekarang konfigurasi kita ya untuk yang di jaringan pelanggan itu ya kurang lebih sama seperti yang ada di jaringan Kasper. Jadi dia sudah dapat IP ya. Kemudian tadi firewall NAT-nya udah kita tambahkan, otomatis pelanggan ini sudah bisa internetan. Tapi ya dia tidak ada login pack-nya gitu ya, login pack-nya seperti itu. Nah, padahal untuk di skenario-nya ya itu diminta untuk si pelanggan yang di indoor itu harus login terlebih dahulu ya menggunakan user KP dan passwordnya KP67 seperti itu ya. Harus ada portal loginnya seperti itu ya. Jadi cara nambahkannya gimana ya? Cara menambahkannya ya simpel sekali. Kita ulangin dari awal, masuk ke IP, hotspot ya. Kemudian di bagian tab menu server, di bagian hotspot setup ini ya, kita tambahkan, kita klik, kemudian hotspot interface-nya diarahkan ke interface yang menuju ke pengunjung, yaitu header 4. Kemudian kita next. Nah ini masuk rate-nya nggak usah dicentang ya, karena tadi kita udah tambahkan IP firewall NAT secara manual ya. Jadi kita nggak usah centang lagi ini. Kemudian next ya. Ini biarkan aja di pool. Address poolnya next. 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 Di bagian DNS server ini nggak perlu kita konfigurasi ya. Kita tinggal next saja. Kenapa ya? Karena tadi kita sudah di awal melakukan penambahan IP DHCP server ya. Jadi ini tinggal kita next DNS name-nya. Nah, DNS name ini adalah nanti nama domain ya. Domain untuk pada saat akses portal loginnya nanti seperti itu ya. Jadi contoh begini, misalkan kalau kita akses sebuah website misalkan google.com gitu ya, google.com. Nah ini kan nama domain ya. Nah itu nanti kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi nanti pada saat kita masukkan nama domainnya, nanti akan muncul portal loginnya seperti itu ya. Kita asumsikan aja karena di skenario nggak ada ya, nggak ada disebutkan. Kita bikin aja sendiri. Misalkan di sini portal internet.kp misalkan gitu ya. Jadi harus ada titiknya gitu ya, sama seperti penulisan domain pada umumnya. Portal titik internet titik kp, dan pastikan nama domain ini jangan disamakan seperti nama domain yang sudah ada gitu ya. Misalkan kayak google.com kan sudah ada ya, jangan dimasukkan juga di sini google.com gitu. Pastikan dia unik lah seperti itu. Kemudian kita next. Nah ini untuk user ya, user untuk adminnya ya silahkan dibikin aja ya. Passwordnya ya seharusnya agak ekstra gitu ya, agak ekstra susah gitu ya, tapi untuk di sini karena untuk apa namanya pembelajaran aja saya masukkan yang mudah aja, admin ya seperti itu. Nah kalau teman-teman di sini misalkan pada saat mengetik nggak muncul, nggak kelihatan hurufnya gitu ya, teman-teman bisa centang aja yang di sini ya gitu, centang ini head password gitu ya, dihilangkan head passwordnya ya gitu, kurang lebih gitulah. Ini admin tinggal next, kemudian setup as complete successful ya, berarti ini sudah sukses. Nah sekarang kita tinggal coba di klien seperti itu ya. Jadi ini basic sekali ya, tinggal coba di klien di pelanggan AP Indoor, apakah dia masih bisa untuk internetan. Nah jawabannya enggak ya. Jadi di connection was interrupted ya, padahal dia masih dapat IP ya. Kita coba cek IP config. Jadi dia masih dapat IP 100.61. Kita coba ping google.com. Jadi dia nggak bisa terhubung ya. Kenapa? Karena dia belum login ya.
Jadi IP hotspotnya tadi sudah aktif dan dia belum login, maka nggak bisa terhubung ya. Nah, kita masukkan aja domainnya. Nama domainnya tadi apa? Domain portalnya itu ini. Portal Internet Cafe. DNS name ini bebas ya sebenarnya penamaannya ya. Kita masukkan di browsernya. Masukkan di browsernya portal titik internet titik cafe. Nah, ya, ini udah ada. Jadi dia udah bisa login seperti itu ya. Sudah bisa login. Sudah bisa login ya. Nah, untuk yang di IP hotspotnya sendiri kita bisa lihat hostnya ya, yang sedang menggunakan jaringan hotspot nih kelihatan ya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah login bisa masuk di sini aktif gitu ya. Nah, tapi sebelum login si pelanggannya harus masukkan user dan password ya. Nah, untuk menambahkan usernya itu di bagian tab menu user, kemudian tambahkan ya. Servernya adalah hotspot 1 ya. Server ini yang di sini tadi ya, yang dibuat tadi. Hotspot 1. Name-nya tadi adalah KP ya rasanya. Usernya KP, passwordnya KP67. KP, passwordnya KP67. Nah, profilnya ya. Profilnya kita buat dulu berarti ya. Ini saya oke aja dulu ya. Saya oke dulu. Profilnya kita buat dulu ya. Kalau misalkan dia gunakan default nanti bandwidth-nya itu loss gitu ya. Nggak dibatasin. Jadi kita tambahkan dulu profilnya. Misalkan di sini uprop jaringan pelanggan. Uprop pelanggan gitu ya lah ya. Pelanggan pengunjung deh, pengunjung. Share usernya berapa ya? Share usernya tadi kan ada sekitar, kita asumsikan untuk penggunaan IP-nya tuh ada 30 ya. Berarti ya kita share usernya ya 30 ya. Tidak melebihi itu. Nah, kemudian untuk pembatasan bandwidth-nya, download dan upload-nya ya di rate limit ini, RxTX ini ya. Di RxTX-nya itu gimana pembatasan bandwidth-nya? Nah, kita asumsikan aja. Kita coba cari di chat GPT ya. Misalkan untuk sosial media, untuk kebutuhan sosial media dan YouTube, berapa bandwidth minimal yang dibutuhkan? Kurang lebih sih 3 MB sih rasanya ya. Kita coba cek. Oh, 5 MB. Ini kalau download ya. Upload konten video ke YouTube itu sekitar 3 sampai 5 MB ya. Semakin tinggi live streaming 3 sampai 5 MB. Streaming posting ya. Ya. Kita ambil yang terendahnya aja lah ya, yang 3 MB ya. Dan 3 MB itu saya rasa udah lumayan lah ya, udah lumayan. 3 MB. Cuma nanti mungkin di sini saya nggak bisa tes real kecepatannya ya. Real kecepatannya karena untuk yang di produknya apa? Yang di emulatornya CHR Mikrotik ini karena dia nggak ada license-nya ya, nggak ada license-nya jadi dibatasin setiap interface-nya tuh cuma 1 Mbps ya, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk downloadnya kita masukkan 3 MB maksudnya ya, kemudian download uploadnya juga 3 M. Kalau sudah tinggal di apply, oke. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita coba ubah lagi yang di sini usernya tadi, profilnya tadi default kita ubah ke uprop pengunjung ya. Jadi nanti si usernya itu ya pada saat tes bandwidth dia akan limit di 3 MB ya. Cuma nanti di sini saya nggak bisa speed test ya, karena memang setiap interface yang ada di CHR tanpa lisensi ini itu di limit 1 MB. Jadi walaupun kita tes nanti tetap di 1 MB seperti itu ya. Ini kita coba. Kita coba login KP, kemudian passwordnya KP67. Connect. Nah, ini sudah login. Apakah dia bisa browsing? Kita coba google.com. Nah, ini udah bisa browsing. Dan di Mikrotiknya sendiri kita bisa pantau ya yang aktif ya, nih.
Satu orang aktif ya. Kemudian nanti di queue-nya untuk limit manajemen bandwidth-nya itu udah ada muncul ya. Ya. Untuk IP61 tadi, untuk yang di pelanggan indoor, itu dia ke limit sudah di 3 MB, 3 MB. Jadi cara melihat atau memastikannya bahwasannya dia benar terlimit, ya seperti ini ya, untuk saat ini. Nah, kalau misalkan kita tes kecepatannya ya, kita coba ya. Kita coba pakai pas.com. Kalau pakai pas.com, kita coba tes kecepatannya. Nah, itu dia ke limit di 1 MB. Karena kita terbatas dengan lisensi dari mikrotiknya seperti itu ya. Tapi nanti di sini kelihatan ya. Nah, ini dia kuning berarti lagi sedang ada traffic yang jalan. Kemudian di sini juga bisa kita lihat yang di IP hotspot aktif. Nah, ini kelihatan di sini seperti itu ya. Dia ke limit. Nah, ini bisa tembus nih. Ya, tapi ya nggak bisa maksimal ya. Seperti itu. Oke. Saya rasa ini udah komplit ya cara konfigurasinya. Tinggal kita masukkan lagi yang di pelanggan outdoor ya. Pelanggan outdoor itu akses google.com itu dia masih belum bisa ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Kita loginkan aja dulu. Tadi portal. Oke, ini langsung terbuka sih kayaknya. Portalnya. Langsung terbuka ya. Ini tinggal kita loginkan KP, kemudian KP67. Nah, kalau misalkan di sini di outdoor nggak mau login gitu ya, sementara yang di indoor sudah bisa login, itu biasanya tadi ada salah pengaturan di user profile-nya, yang di bagian shared user. Kalau shared usernya saya atur satu ya, saya atur satu begini ya. Kemudian posisi sekarang yang di indoor itu sudah login gitu ya, sudah login, yang di indoor sudah login ya. Yang di indoor sudah login, pada saat saya login di sini, di outdoor, itu nanti dia nggak mau. Nah, nomor session are allowed for user KP. Itu artinya di bagian share usernya tadi, udah nyampe limitnya, seperti itu ya. Jadi ini kita tambahkan jadi 30. Seperti itu. Dan kita coba login yang di outdoor KP67. Nah, ini udah login ya. Udah login. Nah, udah bisa akses Google seperti itu. Dan kita pantau juga di user yang aktif udah masuk ya, yang 60. Nih, 60. Di manajemen bandwidth di queue ya, itu udah masuk juga. Dan udah benar dia, limitnya di 3 MB. Nah, sampai sini sebenarnya tahapan konfigurasinya sudah selesai, seperti itu ya. Sudah selesai, cuman mungkin saya mau coba variasikan lagi untuk portal loginnya gitu ya. Ini saya coba hapus dulu, supaya posisi kliennya itu nggak lagi login ya. Nah, gitu. Jadi kita coba buka portal internet.kp ya. Nah, jadi posisinya dua-duanya ini sedang tidak login karena sudah kita hapus tadi ya untuk yang aktifnya. Internet.kp. Nah, di sini saya mau ubah ya. Mau ubah halaman loginnya ini. Ya mungkin ada tulisan KP-KP-nya gitulah ya. Jadi nanti kita ubah. Cara ubahnya gimana? Teman-teman bisa edit ya di sini ya. Di bagian file, kemudian yang di bagian hotspot ini teman-teman bisa download gitu ya. Teman-teman bisa download, kemudian masukkan di mana gitu ya, simpan di mana. Dan nanti teman-teman bisa edit. Kebetulan saya sudah download ini hotspot dan sudah saya edit juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa edit yang login HTML ini ya. Jadi teman-teman bisa edit login HTML. Jadi teman-teman bisa edit ya menggunakan Notepad atau mungkin aplikasi sejenis kayak Sublime Text gitu ya. Nah, begitu. Silakan teman-teman edit. Dan kebetulan ini sudah saya edit ya. Kebetulan ini sudah saya edit dan saya editnya juga pakai ChatGPT gitu ya.
ke ChatGPT. Jadi nanti silahkan teman-teman copy dulu ini ke ChatGPT, kemudian ya di ini aja apa namanya, GPT-nya diberikan perintah aja mau diubah seperti apa. Kemudian nanti dari hasil ChatGPT tadi tinggal pastekan ke file login HTML ini seperti itu ya. Nah, cara ininya gimana? Cara mindahinnya? Cara mindahinnya gini ya. Di Winbox ini mungkin saya bagi dua seperti ini dulu ya. Kemudian di files ya. Ini ya. Nah, yang di login Yang di login HTML-nya ini tinggal ditarik ya. Pastikan di Winbox-nya yang di Mikrotik-nya itu di bagian file ya. Tarik login HTML-nya. Kemudian taruh di folder hotspot ya. Karena dia ada di dalam folder hotspot ya. Taruh di folder hotspot seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk login HTML yang bawaan dari Mikrotiknya sendiri itu udah otomatis terganti seperti itu. Sekarang tinggal kita coba ya. Ini saya coba refresh. Nah, ini udah berubah dia halaman loginnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan lah ya. Maunya gimana tampilannya. Ini saya coba login dulu, KP67 apakah bisa login? Oke, ini udah bisa login ya. Kemudian yang di sini, ya sorry. Ini saya masukkan dulu KP67. Nah, udah bisa login. Kita tes internetan, misalkan Google.com ya. Google.com. Seharusnya bisa ya dua-duanya. Oke, ya ini udah bisa. Kita bisa pantau juga di Winbox-nya, di Mikrotik-nya. IP, hotspot. Nah, yang aktifnya sudah masuk. Kemudian di manajemen bandwidth di queue-nya juga sudah masuk. Ini tandanya pelanggan ya. Pelanggan itu sudah berhasil login baik yang di indoor ataupun tadi yang di outdoor. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu aja tahapan konfigurasinya. Walaupun kita nggak bisa simulasikan secara full ya, ada akses point di sini seperti itu ya. Jadi ya nggak apa-apa, tapi secara logikanya untuk jaringan KP hotspot Mikrotik ya kurang lebih seperti ini untuk tahapan-tahapan konfigurasinya. Dan sudah kita tes tadi sudah bisa running semua, sudah bisa jalan sampai pada tahap penggantian apa tadi? Login ya, login pack-nya. Halaman login pack-nya kita edit ya sedemikian rupa ya. Dan saya rasa ini konfigurasinya mungkin masih basic seperti itu ya, masih basic. Sebenarnya kalau untuk di IP hotspot itu bisa diatur-atur lagi ya. Cuman saya nggak bahas dulu di sini ya. Saya bahas basicnya saja. Tapi secara keseluruhan ini sudah bisa digunakan untuk jaringan yang tidak ada di KP ini. Seperti itu ya, untuk di jaringan KP ini. Baik itu nanti untuk yang di PC kasir tadi ya, PC all-in-one tadi, sudah bisa akses internet. Kemudian yang di Smart TV tadi sudah bisa akses internet juga ya. Jadi nanti tinggal dihubungkan aja, mungkin nanti ada aplikasi point of sale-nya ya. Seperti itu tinggal dihubungkan aja. Kemudian yang dari pelanggan juga udah bisa akses internet seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya di sesi membangun jaringan KP hotspot Mikrotik ya. Jadi ini mungkin ada 6 video ya. Ini adalah video terakhir dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.